Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat YouTube semua yang setia. Jadi untuk kali ini kita membuatkan video tentang potensi batu yang berkarat untuk bisa kita eksplor, bahwa di bawahnya ada kandungan mineralnya. Contohnya seperti ini ya sobat. Ini batu yang boleh dikatakan sudah berkarat. Ini sobat lihat. Jadi untuk simpelnya kita untuk mendeteksi bahwa lahan itu ada kandungan emasnya, ini bisa jadi patokan untuk kita mempelajarinya ya. Lihat. Jadi kita harus lebih detail mengenali struktur-struktur yang mau kita eksplor ya sobat ya. Jangan dianggap remeh yang batuan yang berkarat kayak begini, kan biasanya orang nggak mau tahu ya, karena dia tidak tahu juga. Lihat, ini udah batu ini udah belah ini ya. Ini kebetulan di kebun teman saya ya, kayaknya saya ambil videonya karena mereka pun nggak tahu. Jadi kita untuk sebagai untuk memberitahu kepada sobat semua. Ini lihat, kalau ibarat ini udah urat emas kayaknya ini sobat ya. Ya kita nggak berani ambil ya, karena kalau tanpa pengetahuan orangnya nggak enak juga ya. Lihat ini sobat ya, di bawah posisi batu yang tadi ini ya, cukup besar ini batunya sobat ya. Ya, ini tanahnya udah kayak gini sobat, putih. Jadi kemungkinan besar tanah putih itu yang dibikin yang kita cari itu kemungkinan besar terbentuk dari batuan ini. Ya lihat sobat, ini dari batu ini, tapi udah lembek ini, ya kan? Nah, menurut saya pasir putih, tanah-tanah putih itu berasal dari batuan ini. Ya, ini sobat, lihat. Makanya dia punya jalur, punya ini titik-titik sendiri. Kadang ada sobat-sobat yang gali yang dapat satu tumbuk. Ya, ada yang memanjang, ada yang melebar. Mungkin banyak ya batuan yang kayak ini sobat ya. Ini posisi kita di atas sobat. Ini kebetulan tanah ini sudah dikeruk sama mesin untuk jalan ya. Itu sobat. Nanti bisa kita cek juga di bawahnya. Struktur di bawahnya. Ini rata-rata batuannya nih sobat ya. Ya. Kayak ini karat-karat semua nih sobat. Lihat ini. Ya. Itu. Saya sudah buktikan dengan menggali yang di video sebelumnya, menggali di bawah batuan yang berkarat seperti ini. Memang ternyata posisi struktur tanah di bawahnya
putih kayak begini, kayak yang tadi. Ya, kalau ada sobat-sobat yang mau nggak susah-susah nyari, oh di mana titik kita harus mencari, tandailah batu yang berkarat seperti ini, cobalah explore, sobat. Mudah-mudahan membuahkan hasil. Ya, batunya kayak gini, sobat ya. Udah kayak ada batu akiknya. Ya. Ini itu juga berkarat itu, sobat ya. Rata-rata batunya berkarat semua ya, sobat. Ini sangat berpotensi untuk dieksplor. Ya, sobat. Ya. Kenapa batuan ini sampai berkarat, sampai terbakar? Karena emas itu sendiri suhunya sangat tinggi. Ingat, sobat ya, ketika penambang emas yang menggali ke dasar perut bumi sampai ratusan meter, sampai puluhan meter, ratusan meter, itu nggak berair karena logam itu sendiri panas, jadi air tidak bisa menembus, ditutup dibatasi oleh logam-logam yang keras tadi, yang panas tadi. Ini sobat lihat, ya, udah bikin lubang ya. Ini urat-urat kayak begini, ya. Mudah-mudahan sobat bisa mencari di lahan sobat sendiri atau di hutan ya, untuk lebih gampang sobat mendapatkan struktur ini, struktur yang dicari. Saran saya, carilah yang batu yang berkarat dulu, lalu gali di bawahnya. Insya Allah akan bertemu, sobat. Walaupun belum dapat butiran, mungkin dapat debu. Yang mana debu itu kalau kita kucek-kucek, kalau tanpa deterjen, itu akan mengapung. Kalau dikasih deterjen dia tenggelam lagi, itu berarti emas. Kembali kepada kita harus belajar juga untuk mengolahnya, sobat. Jadi kadang-kadang kita udah dapat bahannya, tapi kita tidak bisa mengolahnya. Jadi agak rumit juga. Jadi saran saya juga kita harus belajar melogam. Ini uratnya, sobat ya. Belajar melogam. Jadi jangan dikira, oh ini zong, ini bukan, sebetulnya bahan material itu bukan zong. Sebetulnya kita sendiri yang bikin zong, karena kita belum mampu, belum sanggup mengolahnya. Jadi untuk sekarang ini, untuk belajar mengolah, bisa belajar juga di YouTube ya, sobat ya. Jadi jangan ini dulu patah semangat, patah arang. Tapi caranya gini aja, sobat. Sudah ketemu pasir hitam, dikucek tanpa deterjen, mengapung, itu emas. Berarti material yang kita dapatkan berarti mengandung emas. Jadi sobat harus memahami itu, sedikit demi sedikit harus memahami detail material itu, supaya jangan kita dikira orang gila lah, dikira halu lah, ngimpi lah. Tapi kalau setelah kita mempelajari apa-apa yang kita temukan, kita makin yakin, makin berpositif thinking dengan apa yang kita usahakan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hasil kekayaan bumi kita ini untuk kita manfaatkan. Bukan negara saja yang bisa memanfaatkan, sementara rakyatnya miskin, melarat, padahal negara ini penuh dikandungi mineral-mineral yang sangat bernilai ekonomis. Untuk sobat yang pengen belajar, harus yakin
dengan usaha yang kita bikin, kita usahakan. Lihat saja pasir yang di Papua itu dibawa ke Amerika, itu diolah, dikasih kita tembaga. Padahal kandungannya bukan tembaga saja. Dibilangnya emas sedikit, padahal emasnya banyak. Makanya dibawa ke kampung dia. Tanyalah orang tambang, pasti dia bawa pasir. Nanti dia bohongin sama yang punya lahan, cuman dapat segini. Kalau kita punya lahan bisa kita olah, kita mengerti, kita paham, pasti kita akan mengolah sendiri. Menurut sobat gimana? Lebih baik kita olah sendiri. Nah, mungkin kita juga bisa bikin lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Itu mungkin lebih baik. Ya, untuk struktur di bawah sobat, kembali kita kepada struktur. Ini kita udah berada di bawah pas ini galian kerokan dari mesin ya. Ini cuman untuk jalan, bukan untuk ditambang ya sobat ya. Kita mulai dari posisinya sekitar dari puncak itu sekitar 2,5 meter lah sobat ya. 3 meter lah ya, 3 meter. Lihat struktur ya, lihat ini batuannya sobat ya. Ya, ini tanahnya kan tanah liat ini sobat. Nah, ini batunya berkarat juga sobat. Ini kayak berkarang begini. Ya, ini udah jadi lumpur nih sobat ya. Nah, ini sobat lihat batuannya. Ya, kita terus ke bawah. Nah, lalu kita akan menemukan lagi pasir, batuan yang sudah menjadi pasir ini sobat ya. Ya, ini ya. Nah, kalau sobat nggak percaya nih, ini batu ini sobat ya, jadi sudah lembek gini, udah mulai hancur. Kalau kena air dia nah gini sobatnya. Inilah yang dicari oleh para pendulang pendambang sobat ya. Kalau biasanya dia bawa pakai karung, diolah di rumah, digelundung dulu katanya, dipakai ini dihaluskan. Nah, lalu dia ada yang memakai air raksa, ada yang menggunakan karbon. Nah, ini kan kayak batu ini sobat ya. Jadi menurut saya ini asalnya dari batu, karena batu panas lalu mencair, emas itu panas, lalu keroposlah batu-batuan itu. Nah, dilihat sobat ya, sama kayak kita yang video sebelumnya ya. Ini kan batuan ini ini hancur sobat, hancur ya. Ini sangat berpotensi sobat, sangat berpotensi sekali. Ini mudah-mudahan kita akan bawa ini ngecek nantilah untuk video berikutnya ya. Mungkin kita akan bikinkan videonya. Kita juga bisa minta izin nanti. Lihat ini sobat ya. Ini kan batu gini. Kita ambil. Yang bawahnya aja. Ya, ini. Kita remas. Sama sobat yang juga kayak kita bikin video kemarin. Berarti memang dari batu sobat. Ya ini. Nggak tahulah ada bijinya ini. Wah. Berapa kayanya negara kita ini sobat. Sementara masyarakat miskin. Karena kita tidak tahu sobat. Karena kita tidak tahu. Dan lalu kita tidak mau tahu. Apabila masyarakat pintar, lalu pemerintah mendukung masyarakat,
tidak menghalangi lah dengan alasan ilegal lah, inilah itulah. Sementara dia ngerok kekayaan negara, korupsi, enak aja kan. Nah, ini lihat sobatnya ya. Jadi rata-rata tanah itu, batuan itu berkarat, bisa kita cek. Lalu di bawahnya kita temukan pasir putih yang seperti ini ya sobat. Jadi karena memang kita juga belajar ya sobat. Sekarang juga saya masih belajar melogamkan sobat, dengan hasil-hasil yang udah ditemukan. Tapi saya belum berhasil. Kalau bilang berhasil, belum sempurna ya. Jadi makanya saya belum bikin video untuk melogamkan ya sobat. Doakan supaya saya bisa berhasil melogamkan, supaya saya akan membagikan ilmu melogamkan yang benar, yang efisien, yang tepat, dan jadi kita sobat-sobat sendiri untuk mencoba melogamkan lebih enak, lebih paham. Nah, makanya saya belum upload video untuk melogamkan emas itu sendiri. Kalau mudah-mudahan kita berhasil, nanti kita upload, kita tunjukkan kepada sobat semua apa-apa yang dibutuhkan untuk pelogaman. Jadi memang kadang-kadang yang dibikin video melogamkan emas kayaknya kan simple sobat. Sebetulnya membutuhkan skill dan peralatan, bumbu-bumbunya lah istilahnya kalau orang tukang masak ya. Bumbu-bumbunya kita harus tahu, dan penggunanya kita juga harus pas ya. Kira-kira begitu sobat ya. Untuk dipahami struktur yang sobat harus kejar dulu, harusnya yang batuan berkarat intinya, itulah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat semua, dan saya pribadi pun semakin lama untuk mempelajari tentang keberadaan emas, alhamdulillah sudah mulai memahami sedikit demi sedikit, dan saya tetap membagikan kepada sobat, walaupun ilmu yang saya dapat di alam itu sedikit, tetap saya bagikan, bukan sekedar bikin konten. Karena kalau untuk bikin konten bohong itu saya nggak bisa. Apa yang kita dapat, apa yang kita temukan di alam, itulah kita bikin videonya, upload natural, tanpa edit, tanpa membohong-bohongi lah. Makanya video saya terputus, bikin video satu ya udah, saya nggak bisa nyambung video ini saya stop, nanti saya sambung, nggak bisa, karena saya cuman pakai handphone. Jadi bikin video itu terbatas karena saya tidak pakai Handycam, karena juga tidak bisa ngedit ya. Gitu pun tampilan di video saya cuman apa yang ada, saya tidak bisa menampilkan gambar yang punya orang saya tampilkan di video, tidak bisa, karena memang tidak ahli saya di bidangnya. Ya, mudah-mudahan sobat sudah mengerti untuk mencoba, dan jangan pernah berputus asa ya sobat ya. Ya, kini kita cukupkan videonya sampai di sini. Mudah-mudahan sobat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, begitu juga bagi saya sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.